lihat bagaimana eee, perkembangan politik di Indonesia. Saya kira pada akhir tahun ini atau awal tahun depan, 4 poros ini akan bergeser menjadi 3 poros, di pertengahan tahun atau di akhir ya di pertengahan tahun lah, kemudian akan bergeser menjadi 2 poros. Ya, kawan-kawan bisa lihat bagaimana, skenario-skenario yang saya kira menarik untuk apa ya, dicocok-cocokkan gitu ya. Meskipun ini hanya bayangan saya secara subjektif bagaimana kemudian 3 poros, 2 poros itu kemudian akan berlaku pada tahun 2023 yang akan datang. Nah, tetapi ketika kita lihat koalisi-koalisi ini, kita harus paham juga bahwa di sisi lain ada ini pergerakan calon wakil presiden ya, sorry, saya ke slide berikutnya. Calon presiden. Ada 3 nama yang sudah mengkristal di benak para responden, para pemilih Indonesia. Yang pertama ada nama Ganjar Pranowo, ada nama Pak Prabowo Subianto, dan ada Pak Anies Baswedan. Pak Ganjar kelihatannya masih belum didukung oleh partainya, PDIP Perjuangan, karena PDI Perjuangan masih berharap betul Puan bisa maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang diusung oleh partai tersebut. Meskipun saya membaca bahwa ujung-ujungnya Bu Puan itu akan legowo memberikan kesempatan kepada Ganjar Pranowo untuk maju sebagai wakil dari ini hanya prediksi ya, hanya proyeksi saja. Ya kita tahu pengalaman tahun 2014, kita tahu di pengalaman 2019 bagaimana Bu Puan juga berharap ketika itu didorong oleh ibunya untuk maju sebagai wakil presiden pada tahun 2014, tetapi ternyata yang kemudian didorong untuk menjadi calon presiden itu justru Pak Jokowi, dan bagaimana keretakan komunikasi antara internal PDI itu bisa kita baca dalam konteks pemilu tahun 2014 dan kemudian berlanjut pada masa-masa setelahnya. Kemudian ada calon kedua yang juga tidak bisa kita pungkiri, yakni Pak Prabowo Subianto. Beliau semenjak tahun 2009 atau 2009 atau 2004, 2004 sepertinya. Beliau sudah mulai maju gitu ya, sampai dengan tahun 2019 kemarin, tetapi belum mempunyai kesempatan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Suaranya cukup tinggi di angka 19%, dan kemudian yang tiga ada Pak Anies Baswedan gitu ya di 17%. Dan ketiga nama ini konsisten sebetulnya kalau misalkan kawan-kawan lihat di pollster-pollster lain. Ini saya kutip dari Indikator Politik yang melakukan survei nasional pada 13 sampai 20 September yang lalu. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari SMRC gitu, ini data menunjukkan angka yang kurang lebih sama gitu. Ini survei yang dilakukan pada Agustus tahun 2022, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi di sana, karena isu Jokowi 3 periode pada saat itu masih digembar-gemborkan, sehingga Pak Jokowi masih punya kans sebetulnya kalau misalkan beliau tidak tidak ditolak oleh konstitusi gitu. Dan yang keempat ada Pak Anies Baswedan. Nah, kalau misalkan variabel Jokowi itu tidak ada, maka ya ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, dan ada Pak Anies. Jadi ini konsisten sebetulnya. Dan kalau misalkan kita lihat survei lain, survei yang dilakukan oleh CSIS, misalkan namanya juga sama, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies Baswedan. Tiga nama ini menjadi sangat-sangat populer sangat dikenal di mata publik gitu. Dan saya yakin kalau misalkan survei itu dilakukan pada tahun 2023 atau di Januari 2024, maka ketiga nama akan tetap konsisten. Bahkan
mungkin persentasenya tidak akan tidak akan bergerak kemana-mana karena memang angka jenuhnya di situ, di sekitar 24-20%-an gitu ya untuk Pak Ganjar Pranowo, kemudian Pak Prabowo Subianto ada di angka 22-17%, kemudian Pak Anies ada di angka 17 sampai angka 12%, sehingga angkanya kemungkinan besar tidak akan berubah. Dan yang perlu kawan-kawan pahami bahwa two tails of democracy yang saya sampaikan tadi ini memperlihatkan wujud yang nyata di slide ini. Kenapa menunjukkan menunjukkan wujud yang konkret dalam slide ini? Karena kalau misalkan kawan-kawan perhatikan di sini ada party ID gitu ya, kelekatan seseorang terhadap partai politik, maka sebetulnya hanya 6,8% saja orang yang merasa dekat dengan partai. Artinya ketika elit mengatakan kami akan mengusung A sebagai calon, itu tidak diminati oleh publik, maka ya gambarannya akan terjadi. Publik kemudian tidak akan memilih partai itu meskipun partainya besar gitu ya. Koalisinya besar seperti ketika Pak Jokowi melawan koalisi besar di tahun 2014. Kenapa? Karena 93,1% para responden itu mengatakan mereka nggak dekat dengan partai. Artinya pemilu tahun 2024 ini adalah pemilu para figur, pemilu para aktor politik. Ini bukan pemilunya para partai. Toh nanti ada pemilu DPR gitu ya, itu persoalan berikutnya. Tetapi pemilu tahun 2024 ini adalah pemilu para aktor-aktor dan figur-figur yang sudah populer di mata publik. Saya kira ini menjadi pecut keras ya bagi partai politik bahwa mereka harus memperbaiki diri agar agar diminati oleh publik. Ini angkanya ini angka kritikal ini 10% saja tidak. Ini sangat-sangat luar biasa dan saya pikir kalau misalkan saya punya partai gitu ya, lebih baik saya bubarin partainya karena partai itu tidak memiliki kedekatan dengan publik. Ya, tapi nggak tahu karena elit-elit politik kita kan membuat partai politik itu bukan untuk melakukan pendidikan politik atau melakukan komunikasi politik, tetapi lebih ke kekuasaan semata. Nah, apa yang kemudian bisa kita proyeksikan ketika kita melihat bahwa ada pelbagai macam unsur yang sudah saya sampaikan di depan tadi untuk memprediksikan, untuk memproyeksikan, untuk kemudian membaca politik Indonesia di tahun 2024. Saya mulai dengan hal yang pertama. Saya bisa memastikan bahwa tahun 2023, tahun 2024 hanya akan ada 2 poros yang kemudian akan bersaing. Dan saya menilai juga, ini mudah-mudahan analisis saya nggak keliru ya, Pak Prabowo itu akan bergabung dengan Pak Ganjar Pranowo. Itu satu hal. Dan kemudian boleh jadi Pak Anies di tahun 2023 ini akan ya beserta Nasdem tentunya. Ini ya bukan hanya tahun 2023, sekarang juga sudah mulai terasa. Dan kalau misalkan gerak langkahnya tidak hati-hati, maka boleh jadi Nasdem yang mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden ini akan ditinggal oleh kelompok lain atau partai politik lain. Sehingga ada kemungkinan Pak Anies yang sudah dideklarasikan beberapa bulan yang lalu ini tidak bisa menjadi calon presiden di Indonesia pada tahun 2024. Ini kalau misalkan
Nasdem dan Pak Anies Baswedan itu tidak hati-hati sekali dalam melangkah di tahun 2024. Kenapa? Karena di tahun 2024 itu bukan hanya persoalan capres ya yang menarik, tetapi juga persoalan cawapres yang kemudian menarik dibincangkan pada tahun 2023. Kenapa cawapres menjadi hal yang menarik untuk dibincangkan di tahun 2023? Karena kita sudah paham nih apa kristalisasi calon presiden ya. Tinggal bagaimana kemudian calon wakil presiden itu yang coba dihitung, dikalkulasi secara politis untuk disandingkan dengan calon-calon yang sudah ada. Kita mendengar banyak nama gitu ya. Ada Pak Ridwan Kamil, ada Pak Erick Thohir, ada Sandi Uno, ada Bu Khofifah, ada Pak Andika gitu ya. Meskipun Pak Andika nampaknya setelah beliau lengser dari kursi Panglima TNI, maka karirnya habis. Makanya beliau terus berjuang bahwa pensiun Pati TNI itu tidak pada usia 55, tetapi pada usia 58, sehingga beliau berkesempatan terus untuk berada pada radar politik nasional. Tetapi kelihatannya Presiden akan menggunakan hak prerogatifnya untuk mengganti Panglima TNI di Desember yang akan datang, sehingga namanya yang sudah muncul beberapa waktu yang lalu ini kemudian mungkin akan tenggelam dengan berjalannya waktu. Tetapi kita sudah mendengar banyak nama yang kemudian akan muncul ke permukaan. Ya, ada para champions, para gubernur atau para kepala-kepala daerah terbaik gitu ya. Kemudian ada para menteri-menteri yang pada saat ini menjalankan kementeriannya yang juga menjadi calon wakil presiden kuat. Ini akan menjadi diskurs perbincangan pada tahun 2024 dan akan menarik juga bagaimana kemudian koalisi akan berselancar ya. Apakah kemudian PKB dan Gerindra itu betul-betul kuat, Prabowo Caimin gitu ya, atau kemudian gimana? Ini menarik karena ujung-ujungnya sepertinya ketika misalkan PDIP bergabung dengan Gerindra, ya Caimin harus legowo untuk untuk menerima pasangan yang kemudian lebih banyak dipilih oleh publik. Kalau misalkan nggak menerima, maka ya kardus durian ini sudah siap menjemput gitu. Ya ini nantilah kita diskusikan pada sesi diskusi. Tetapi gambaran umumnya begitu dalam teks proyeksi politik Indonesia di tahun 2024. Dan yang terakhir saya kira karena kita berbicara mengenai pemilih muda, kaum milenial, ini ada data yang saya kutip dari Harian Kompas. Mereka melakukan survei di Juni dan Januari tahun 2022. Ya, data ini menunjukkan bahwa pilihan mereka terhadap presiden, pilihan mereka terhadap partai politik, itu relatif konsisten. Nah, kalau misalkan kawan-kawan sekalian merasa rezim yang ada saat ini atau Anda merasa bahwa pemilu ke depan tidak akan membuat perubahan karena dikuasai oleh oligark-oligark, maka masih ada waktu 1 tahun ya ke depan, 1 tahun 4 bulan ke depan, 1 tahun 3 bulan ke depan bagi kawan-kawan untuk berkonsolidasi dan kemudian menawarkan solusi lain selain kemudian solusi yang ada di ruang publik. Waktu kawan-kawan untuk mendeklarasikan atau waktu kawan-kawan untuk menunjukkan bahwa Anda adalah penentu juga Republik ini masih diberikan waktu yang sangat-sangat luas, diberikan waktu yang sangat-sangat panjang bagi kita untuk saling berdiskusi, saling bertukar pendapat, dan saya yakin pemuda bukan hanya sebagai social change, tetapi juga pemuda adalah penentu
bagaimana negara ini kemudian akan dibawa. Saya pikir itu yang bisa saya trigger pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi pada sesi diskusi. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum. Saya kembalikan kepada Pak Alamsyah sebagai moderator. Hatur nuhun. Baik, terima kasih Pak Leo Agustina. Cukup panjang lebar juga ya pemaparan prediksi, ya, proyeksinya dibuka dari sisi belakangnya di posisi mungkin ini juga pergumulan politik di tahun 2022 akan menuju ke tahun politik 2023 dan juga apa yang akan terjadi pada 2024 mendatang gitu. Berapa pasang calon atau kandidat politik yang akan berkontestasi. Baik, saya rasa tahan dulu. Kita lanjut dulu ke pembicara kedua, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Uday Suhada ini terkait proyeksi politik Indonesia pada tahun 2024. Kang Uday, saya biasa panggil Kang Uday ini ya, gitu. Apakah masih di ini standby? Siap. Wah, saya nggak boleh bepergian kalau udah dipandu oleh Kang Alam. Siap, oke. Terima kasih dengan senang hati gitu. Baik, silakan Kang Uday untuk mungkin ini secara organik ya atau pemaparannya secara langsung. Silakan waktu dan tempat saya persiapkan buat Kang Uday ini untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati tuan rumah ini. Saya juga biasa memanggil Kang Alamsyah karena saya kenal pertama kali beliau pada saat beliau jadi jurnalis di salah satu media televisi nasional kala itu. Ya kurang lebih hampir setidaknya 15 tahun yang lalu. Bahkan sebelumnya. Jadi ini juga satu tokoh ilmuwan kita, Pak Dr. Leo. Saya sering berkomunikasi tapi goib terus gitu. Selalu begini nih. Belum berkesempatan untuk ngopi dengan di meja yang sama. Dan saya senang sekali ada 175 partisipan di dalam webinar kita siang hari ini. Dan temanya menarik. Sebetulnya ini idenya sederhana. Kang Alam tanggal 13 yang lalu itu WA gitu, tanya kabar. Biasalah kita sering say hello begitu. Ternyata satu ketika kita ngobrol ya yang serius gitu dengan teman-teman mahasiswa. Ya alhamdulillah hari ini kita bisa wujudkan ide sederhana tadi untuk diskusi dengan adik-adik mahasiswa, dan tentu saja alhamdulillah saya bersyukur sekali Kang Leo bisa menjadi narasumber. Saya entah harus ngomong apa karena narasumbernya sudah top betul gitu. Sudah dijelaskan panjang lebar by data karena beliau adalah seorang ilmuwan yang menyampaikan sesuatu itu selalu ingin terukur. Karena itu menyangkut disiplin. Karena itu menyangkut hajat hidup beliau itu ya di dunia akademik gitu. Melenceng sedikit kacau. Kalau saya kan orang anak jalanan, jadi ngaco-ngaco dikit nggak apa-apa, karena kelakuan saya suka ngaco di Banten terutama. Baik, teman-teman. Sebetulnya kalau mengulas soal penundaan pemilu, penundaan pilkada misalnya, bagi saya itu sebetulnya benar-benar semata karena kepentingan elit politik saja. Karena di samping sudah melanggar konstitusi, kemudian juga mencederai demokrasi. Fakta yang terlihat sekarang ada sejumlah kepala daerah yang diduduki oleh penjabat. Mereka tidak memiliki legitimasi publik, termasuk penjabat gubernur Banten saat ini, gitu kan? Dan tentu saja penjabat gubernur DKI Jakarta misalnya dan seterusnya. Bahwa ada pembenaran gara-gara COVID, saya kira itu tidak juga, karena toh kegiatan-kegiatan politik lainnya tetap berjalan.
dalam kurun waktu 3 tahun terakhir itu, sejak tahun 2 tahun lah, sejak tahun 2000 itu. Jadi termasuk juga adanya ide untuk bagaimana menambah periodisasi kepemimpinan presiden menjadi 3 periode. Ini saya kira kekonyolan betul yang dilakukan oleh para elit politik atau mereka yang menjadi pendukung Pak Jokowi. Saya pendukung Pak Jokowi loh. Saya di Pilpres 2019 dan 2014 itu membantu Pak Jokowi. Tapi saya nggak mau konyol begitu. Gitu. Ya kita hormati konstitusi kita, jaga. Bangsa ini kan dibangun oleh kesepakatan. Oleh funding-funding father kita. Nah kalau misalnya kita langgar itu, berarti kita adalah pengkhianat. Nah, sama halnya dengan konstitusi yang sudah dibangun, kemudian dicederai oleh kepentingan segelintir elit yang tadi oleh Pak Leo sudah ditunjukin datanya, hasil survei ilmiah betul, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Siapapun boleh melakukan survei terhadap data yang sudah diambil ataupun yang sudah di riset oleh berbagai lembaga survei, bukan 1-2 lembaga survei, tapi banyak lembaga survei. Nah, karena itu saya kira manuver-manuver yang dilakukan oleh Caimin dan kawan-kawan itu ya adalah kebohongan publik. Saya katakan begitu. Itu adalah kebohongan publik. Bayangkan Nahdliyin menyatakan sekian puluh %, sebagian besar menyatakan ngapain ditunda-tunda pemilu. Demikian juga dari Muhammadiyah dan ormas ataupun kelompok lainnya. Nah, kenapa mereka berbohong gitu? Ya, Pak Leo tadi nggak mau jawab. Saya jawab. Karena semata-mata ingin melanggengkan kekuasaan dan cuan. Itu saja. Kalau misalnya pilkada atau pemilu dibiarkan berjalan sebagaimana waktu atau ritme yang semestinya, mereka akan ketar-ketir terkait dengan terancamnya kekuasaan yang mereka pegang. Termasuk soal pembatasan electoral threshold misalnya, parliamentary threshold. Itu juga adalah kepentingan segelintir orang. Padahal kalau kita mau fair, biarkan saja gitu. Mau ada 2 kursi kayak yang dari partai angin ribut misalnya, yang bercokol di Senayan, bagi saya nggak masalah gitu. Biarkan mereka berkiprah di situ. Toh mereka terpilih, toh mereka punya hak gitu loh. Misalnya di Dapil Banten 1, Pandeglang Lebak, saya dari partai angin ribut. Secara nasional tidak dapat, cuma 1 kursi di Pandeglang Lebak. Mestinya yang memperoleh kursi untuk DPR RI dari partai angin ribut itu diberi kesempatan di sana untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakatnya, dari konstituennya, ya kan? Nah, yang terjadi kan kemudian diambillah oleh partai yang melewati batas ambang batas electoral threshold atau parliamentary threshold itu gitu. Yang kita tidak tahu kualifikasinya dari sisi integritas, kapasitas, kapabilitas, experience yang dimiliki oleh calon dari partai lain yang mendapatkan 2-3 kursi itu. Saya kira ini salah satu PR yang harus kita pikirkan bersama ke depan gitu, untuk membangun agar demokrasi kita semakin berkualitas. Kemudian teman-teman sekalian, pada tahun 2024 kita tahu agendanya besar dan ada 3 agenda, yang 2 sekaligus, yang 1 terpisah. Di April tahun 2024, Pilpres dan Pileg itu bersamaan. Sementara pilkadanya di akhir tahun. Dan ini kalau berbicara pengalaman 2019, itu luar biasa risikonya yang harus diambil. Kita tahu ratusan orang petugas di TPS itu tergeletak, bahkan ya meregang nyawa dan banyak korban sekali. Dan ini harus dipikirkan bersama. Apakah soal pembatasan jumlah pemilih di dalam satu TPS ataupun yang lainnya. Durasi waktu yang harus disiapkan, kemudian beban kerja yang harus dia lakukan. Karena di situ ada surat suara untuk presiden, ada surat suara untuk DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Ada 5 surat suara. Ini berat sekali. Dan di situ rentan sekali adanya manipulasi, adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat. Belum lagi hal lain, kecenderungannya, karena Pilpres itu kalau berangkat dari Pilpres ataupun Pileg 2019 ya,
Presiden itu nomor 1 dulu, surat suaranya diberikan, bukan pileg dulu. Maka kecenderungannya partai politik itu kemudian tidak terlalu dihiraukan. Jadi orang atau pemilih atau masyarakat lebih cenderung untuk fokus kepada perhatiannya kepada pemilihan presiden. Sehingga yang lainnya agak terabaikan. Dan ini berbahaya menurut saya. Nah, sejatinya yang namanya pemilu itu kan pesta rakyat. Ya. Pesta rakyat mestinya. Tetapi faktanya hingga saat ini antara cebong dengan kadrun itu masih berantem. Masih musuh-musuhan. Jadi kayak musuh bebuyutan gitu. Padahal Pak Prabowo itu udah nyaman dalam pelukan Pak Jokowi. Gitu. Jadi ini yang harus dicatat juga oleh teman-teman mahasiswa. Berpolitik itu jangan baperan. Nggak boleh baperan main politik. Hari ini bisa berseberangan, besok berangkulan, dan seterusnya. Itu fakta gitu yang tidak bisa kita ingkari, pungkiri. Karena apa? Karena kepentingan yang paling utama. Sepanjang kepentingannya sama-sama terpenuhi, ya mereka akan bergabung. Kepentingannya apa? Ya kekuasaan atau cuan. Itu yang saya tangkap. Bahwa tugas-tugas mereka, partai politik, untuk melakukan pendidikan politik, untuk melakukan kaderisasi, saya tidak melihat secara umum berjalan dengan baik proses-proses itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab partai politik. Karena itu saya kira kitalah yang harus memerankan diri dari kalangan civil society, kalangan akademisi, aktivis, mahasiswa, LSM, dan seterusnya untuk bersama-sama melakukan penyadaran kolektif betapa urusan ini nih, urusan kita begitu. Karena yang dipertaruhkan adalah masa depan kita kurang lebih 5 tahun ke depan. Kalau kita abai, kalau kita acuh, siapa lagi yang akan berpikir soal itu? Karena toh keberadaan yang 183 partisipan sekarang di seminar ini yang beruntung nasibnya dibandingkan dengan saudara-saudara kita. Pak Leo mungkin punya data betapa buruknya angka pendidikan anak-anak kita, warga kita di Banten, terutama di Banten Selatan. Itu putus sekolahnya luar biasa, di tingkat SD, SLTP itu masih banyak sekali. Ini adalah PR kita bersama. Jadi sekali lagi menurut saya kalau berpolitik itu jangan baperan. Kemudian kalau urusan kecenderungan pemilih untuk persoalan pilpres, pileg, dan pilkada itu ada perbedaan yang jauh. Kecenderungan untuk sikap politik dari pemilih untuk capres, cagup, cabub, wali kota itu sama. Yang menentukan adalah figur, bukan partai pengusung. Menurut saya di situ. Karena dari waktu ke waktu, saya kebetulan punya semacam experience belasan tahun bergabung di lembaga-lembaga konsultan politik. Misalnya sejak tahun 2008 saya di Fox Indonesia, lembaga konsultan politik pertama di Indonesia, bersama Bang Celi, Bang Rizal Malarangeng, dengan di situ juga ada Kak Saiful Mujani, kemudian ada teman-teman lain. Terus tahun 2008 saya juga memang bergabung di lembaga survei Indonesia, ya jadi bempernya di sana ketika ada survei elit, biasanya yang susah-susah dihubungi, nah itu tugas saya biasanya. Itu kayak kepala Batan atau anggota DPR RI yang agendanya luar biasa padat, susah sekali untuk ditemui. Nah, itu urusan saya. Nah, pengalaman dari waktu ke waktu, pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada. Maka untuk seorang calon presiden, seorang calon bupati, wali kota, gubernur, itu akan lebih ditentukan oleh figur. Bukan oleh berapa banyak partai pengusung. Dan pengalaman buruk kita di pilkada tahun 2019 atau 2000 berapa, di Makassar itu, semua partai politik mengusung calon. Satu calon. Yang dilawan adalah kotak kosong. Tapi yang menang adalah kotak kosong. Itu adalah gamparan besar buat partai politik. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kesadaran kolektif civil society-nya sudah luar biasa kuat. Partisipasi politik yang rendah di Medan misalnya,
itu juga merupakan termin bahwa kesadaran politik masyarakatnya luar biasa. Independensinya terjaga. Dia bisa bilang begini, apa urusannya lu? Nasib gua nggak ditentukan oleh lu, gitu kan. Nah, jadi kecenderungan orang untuk tidak berpartisipasi politik itu juga bisa dimaknai jangan-jangan kelompok sosial di sebuah daerah itu memang kesadarannya sangat tinggi. Karena ngelihat misalnya, oh, lihat nama Leo, lihat Alam Saha, itu aja, malas gue masuk ke TPS. Kan bisa begitu, gitu. Jadi artinya orang independen di dalam hal pilihan-pilihan politiknya. Berbeda dengan di Banten. Dari waktu ke waktu, survei ke survei, kecenderungan masyarakat kita yang memang karakteristiknya adalah paternalistik, yang toleran terhadap money politik saja itu masih di angka kurang lebih 70%. Meskipun dari yang mau nerima uang itu 70%-nya pilihan gimana gue, gitu. Uang gue ambil, tapi pemilihannya gimana saya. Sehingga money politik bagi saya itu tidak ada artinya. Belum pernah saya menemukan satu anggota DPRD misalnya yang jadi anggota dewan ketika ditanya pada saat pemilu kemarin, Anda keluarkan uang berapa amplop? Dia jawab misalnya 10.000 amplop. Terus Anda dapat berapa suara? Saya 2.200. Tidak ada korelasi gitu loh antara uang yang disebarkan 10.000 amplop dengan perolehan suara yang hanya 2.200. Kecuali misalnya perolehan suaranya 5.000 gitu. Oh, 50%. Kita bisa berasumsi bahwa uang itu memang berpengaruh terhadap elektability seseorang. Padahal rumusnya menurut saya sederhana. Bagaimana orang itu dipilih ya harus dikenal dulu. Setelah dikenal bagaimana disukai. Kalau dikenal saja tidak disukai, ya jangan untuk dipilih gitu kan. Nggak ada rumusnya. Dikenal disukai saja juga belum cukup. Karena bisa jadi di waktu yang sama saya kenal dan suka Kang Alam, saya kenal dan suka Kang Leo. Di TPS saya harus memilih di antara salah satu itu. Gitu. Dan bukan karena faktor uang. Nah, kalau misalnya dua-duanya ngasih uang juga ke saya, jangan-jangan saya tidur pada saat pemilihan. Udah, duit udah dapat gitu dari kiri kanan, saya tidur, nggak menggunakan hak pilihnya. Jadi itu yang perlu kita pahami juga bersama. Nah, teman-teman sekalian, lagi-lagi figur adalah menjadi faktor penentu utama dalam urusan pilpres dan pilkada. Contoh 2014, Presiden Republik Indonesia terpilih itu hanya diusung oleh 4 partai. Ya, 2014 Pak Jokowi itu hanya diusung oleh 4 partai. Tapi beliau menang. 2019 diusungnya oleh 10 partai. Khusus Banten bukannya nambah suara, malah makin hancur. Diusung oleh 10 partai, wakilnya orang Banten malah lebih hancur dibandingkan perolehan suara tahun 2014. Nah, jadi lagi-lagi ini adalah soal figur, bukan soal seberapa banyak partai pengusung. Yang saya contohkan di awal tadi, di Makassar saja gitu, semua partai tumplek ke satu calon, lawan kota kosong, ternyata ya kota kosong itu yang memenangkan suara terbanyak. Nah, kalau soal survei yang tadi digambarkan oleh Pak Leo, di beberapa lembaga, kebetulan kita memang intens komunikasi dengan teman-teman surveyor, baik itu di SMRC maupun di indikator politik dengan Kang Burhan, dengan teman-temannya Pak Saiful Mujani, bahwa 3 nama ini ya agak sulit untuk kemudian ada penantang baru misalnya, penantang lainnya yang dalam waktu singkat bisa melejit popularitasnya, agak repot. Sementara kita tahu bahwa para ketua partai besar itu kan sudah berusaha memerintahkan seluruh DPD, DPW, DPC, PAC untuk pasang atribut di mana-mana, diinjek jempol kakinya untuk bikinin baliho dan sebagainya, tapi nggak ngedongkrak-dongkrak gitu. Nah, jadi dari hasil survei ini, maka ya nama Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies lah yang saya kira akan menjadi tadi prediksi Pak Leo, apakah akan ada 3 kubu, akan ada 2 kubu.
ya nggak akan jauh dari nama-nama ini begitu. Tinggal kita lihat koalisi yang dibangun itu apakah sudah matang betul atau justru ya masih mentah gitu. Karena tidak mudah partai yang tadinya berkesepahaman antara Nasdem, PKS dan Demokrat. Oke, kita usung misalnya nama Anies. Tapi jangan dulu deklarasi dulu deh gitu. Karena kan itu nanti menyangkut banyak hal, terutama soal wakilnya. Kata Demokrat kan ya kalau nggak AHY ngapain nggak bergabung. Begitu juga PKS misalnya. Kalau bukan kader kami ngapain memperjuangkan Anies? Toh Anies bukan orang partai juga begitu. Jadi itu akan jadi polemik besar saya kira. Termasuk tadi seandainya PDIP memaksakan diri untuk mengusung Puan Maharani menjadi capres, maka dugaan saya sebagaimana juga hasil survei di beberapa lembaga survei, maka partainya yang akan ikut-ikutan hancur. Jadi kalau menurut saya gitu, insya Allah Bu Mega akan legowo, mendingan ngeclok daripada tamplok. Nah, kira-kira gitu dalam bahasa menesnya. Ya, ketimbang dia mengorbankan yang lebih besar, mendingan ya sudahlah. Toh kalau misalnya mengusung Pak Ganjar yang memang dari surveinya trennya konsisten begitu, maka lebih baik mengusung Pak Ganjar Pranowo. Bahwa wakilnya siapa ya silahkan, itu biasa gambreng atau gimana urusan mereka gitu. Nah, tetapi yang agak repot tadi di koalisinya PKS, Demokrat dan Nasdem ini agak nggak bisa gambreng itu nggak bisa, humpimpa itu nggak bisa. Karena kepentingan dari elit partai masing-masing itu sangat kental. Nah, belum lagi soal kecenderungan nih, popularitas yang mentok dari seorang figur seperti Pak Prabowo Subianto. Siapa yang tidak kenal Pak Prabowo? Rakyat Indonesia hanya beberapa persen saja, 90 sekian, 95% kenal, bahkan 97% ada dalam survei itu. Orang mengenal nama Pak Prabowo Subianto. Dan itu bukan sejak sekarang saja, sudah dulu, sejak dari dulu. Karena dari dulu kan dari 2004 itu calon. Berkali-kali mencalonkan diri. Kecenderungannya orang yang sudah mentok popularitasnya mempertahankan likability itu luar biasa berat. Kecenderungannya. Karena ada pilihan-pilihan lain kan yang datang, pendatang baru, ada Ridwan Kamil, ada Hovifah, ada siapapun nama, orang bisa bergeser. Oh iya, ini orang keren nih, dulu punya sejarah yang cukup baik bisa. Nah, bagi challenger, begitu dia disurvei dengan popularitas misalnya 30%, kemudian likability-nya 70%, maka itu peluang buat dia. Sebaliknya, kalau misalnya seorang yang sudah mentok dikenal 100% atau 90% ke atas, tingkat kedisukaannya 60%, kecenderungannya itu likability-nya akan menurun. Dan tentu saja akan berpengaruh terhadap electability-nya. Karena itu, Pak Prabowo saya kira harus hati-hati. Berat beban dia untuk mempertahankan likability-nya. Kalau popularitasnya nggak perlu dipertahankan. Nggak perlu juga dia pasang-pasang baliho, gitu. Udah terkenal kok. Gitu. Justru ini para challenger ini yang harus masif sebetulnya melakukan sosialisasi, memperkenalkan diri. Yang berat itu mempertahankan likability, apalagi electability. Jadi untuk meraih kekuasaan, karena waktu juga terbatas, untuk meraih kekuasaan bagi siapapun menurut saya ada sebuah keyakinan dari saya, ada sebuah quote dari saya. Jangan pernah lawan kehendak sebagian besar rakyat. Kalau kehendaknya ke nama Kang Alamsyah, ya ikuti gitu. Kalau atau sebaliknya kehendaknya ke Kang Leo, ikuti. Saya punya uang, punya banyak resources, tapi kehendak rakyatnya nggak ke saya. Gitu. Saya dikenal oleh 50% rakyat Pak Banten misalnya, tapi yang suka ke saya cuma 30%. Berapapun uang yang saya miliki, kekuatan yang saya miliki, jejaring yang saya miliki, kalau kecenderungan sebagian besar rakyatnya, oh enggak sih udah itu arogan bla 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 gitu, yang jelek-jelek semua yang muncul pemilih, jangan pernah paksakan dan jangan pernah lawan kehendak sebagian besar rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Alam.
Baik, terima kasih Kang Uday Suhada yang telah cukup lugas ya dalam memaparkan pemikiran ataupun konsep-konsep pemikirannya dalam diskusi ini terkait proyeksi politik Indonesia 2024 mendatang. Nah, sekarang ya kita nggak lama-lama lagi, kita masuk ke session tanya jawab. Gitu. Nah, kepada para peserta kita akan memberikan ruang waktu untuk session tanya jawab. Saya akan bisa bagi untuk session pertama ini 3 pertanyaan dulu, ya, gitu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, sebutkan namanya, dari mana, maksudnya dari kampus mana, kelas mana juga boleh. Silakan kalau ada. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Siapa namanya? Saya Muhammad Nur Fadilah dari Universitas Yupetek Indonesia. Muhammad Nur Fadilah. Fadilah. Muhammad Nur Fadilah dari Universitas Yupetek Indonesia, Pak. ya, Universitas Yupentek ya. 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 Pertanyaannya sih terkait tentang presidensial threshold yang mencapai 20%. Yang dari tadi sih saya nunggu untuk pembahasan itu, tapi belum disinggung soal itu. Menurut saya ambang batas ini hanya menguntungkan partai-partai besar begitu. Dalam kompetisi kan harusnya fair dan dimulai di dalam start yang sama. Dan sudah banyak pemohon yang diajukan ke MK terkait judicial review. Menandakan kalau presidensial threshold ini bermasalah. Dan alhasil tidak ada satupun yang dikabulkan oleh MK. Pertanyaannya adalah mengapa sampai hari ini presidensial threshold masih dipertahankan, padahal dinilai tidak relevan dengan pemilu serentak. Menurut Mas Leo selaku pengamat politik atau Mas Uday, ini seperti apa gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Muhammad Nur Fadilah. Ya, pertanyaannya kita tampung dulu ya. Nanti kita serahkan kepada pemateri untuk merespon atau menjawab dari pertanyaan saudara. Oke, untuk penanya kedua dipersilakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Neng Hidayati dari kelas 1C, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf. Ya. Nah, saya ingin bertanya mengenai sebelumnya kan dibahas tentang penundaan pemilu ya, Pak. Nah, di mana salah satu alasannya itu menyinggung karena krisis pandemi COVID-19, Pak. Nah, tetapi mengapa di tengah krisis pandemi COVID-19 yang bahkan jaraknya kepada pemilu ini tuh masih cukup lama, mereka yang berniat mencalonkan diri itu sudah membuat baliho dan dengan percaya diri memperkenalkan diri dan menyebut dirinya itu sebagai calon presiden gitu, Pak. Apakah proses kampanye ini tuh tidak diperhatikan juga, Pak, jika alasannya penundaan pemilu itu karena krisis pandemi COVID-19 dan menyinggung penundaan pemilu bisa jadi karena keegoisan para petinggi politik seperti memperpanjang masa jabatan Bapak Jokowi, tapi bagaimana sih Pak tentang isu Ibu Puan yang katanya menyalonkan diri sebagai calon presiden? Apakah dalam satu partai itu dapat mengkandidatkan 2 kandidat gitu, Pak? Oke, Cukup, terima Pak. kasih. Cukup ya. Kita tampung Iya. dulu Neng Hidayati, mahasiswi kelas 1C, Prodi Ilkom, FISIP, ya, Universitas Islam Syekh Yusuf, Unis Tangerang. Ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Febrianti Nur Hidayat dari kelas 1C Universitas Islam Syekh Yusuf. Kalau misalnya berbicara soal etika, mungkin Jokowi naik 3 periode itu sangat tidak etis. Namun kalau misalnya berbicara tentang hukum, apakah hal itu sah?
apakah tidak ada hukum atau konstitusi yang membahas hal tersebut secara spesifik, sampai-sampai ada teori yang mengatakan kalau misalnya sah-sah saja Jokowi ingin mencalonkan diri kembali sebagai wakil presiden. Oke. Cukup? Ya, cukup, terima kasih Pak. Terima kasih Febrianti Nur Hidayah. Baik, ini Pak Leo dan Pak Uday, saya kembali panggil Bapak karena ini mahasiswa yang pada bertanya menggunakan panggilan Bapak gitu. Dan ini dari Muhammad Nur Fadila, Yupentek, itu terkait tentang parliamentary threshold yang 20% itu dianggap tidak fair gitu. Tapi bagaimana pendapatnya daripada pendapat dari Pak Leo sama Pak Uday ini ya. Gitu. Silakan mungkin untuk yang pertama, kemudian yang kedua mungkin sudah dicatat juga ya sama Pak Leo sama Pak Uday ya, itu dari Neng Hidayati itu terkait penundaan pemilu itu, tapi di balik penundaan pemilu itu dengan dasar yang menggebiar di ruang publik adalah pandemi COVID, tapi ada semacam kekuatan-kekuatan kandidat politik yang melakukan kegiatan-kegiatan menarik, membangun suatu popularitas di ruang publik dengan baliho-baliho seperti itu. Apakah ini hanya permainan belaka? Gitu. Nah ini dan ini menjadi polemik sebenarnya itu ya. Kemudian yang tiga adalah Febrianti, itu mahasiswa UNIS juga ini ya, itu bagaimana etika seorang kandidat politik yang katanya sih itu tidak diperbolehkan 3 periode seorang presiden. Tapi ada statement-statement politisi yang mungkin memiliki kepentingan sah-sah saja kalau untuk 3 periode. Bagaimana dari aturan main yang jelas dan tidak sumir. Silakan mungkin dari Pak Leo dulu ya. Saya persilakan, nanti Pak Uday juga langsung untuk merespon juga. Silakan Pak Leo dan Pak Uday. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari 3 kawan-kawan tadi ya. Ada Fadila, ada Neng Hidayati, dan ada Febrianti. Saya ingin menjawab dulu yang ketiga. Pertanyaannya sederhana. Ada nggak aturan konstitusi yang kemudian melarang Pak Jokowi untuk maju di periode ketiga? Meskipun sebetulnya banyak elit-elit politik yang menghendaki beliau untuk tetap maju di pemilu tahun 2024. Jadi di dekat saya ini ada ini ya, waduh nggak kelihatan lagi ya. Ada undang-undang amandemen dan undang-undang 45. Kalau misalkan saya buka di pasal 7, maka ini saya baca secara verbatim, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi ada aturan konstitusi yang mengatakan bahwa Presiden itu ya tidak boleh lebih dari 2 periode. 1 periodenya ya kita tahu 5 tahun. Makanya ketika ada penundaan pemilu atas alasan belum optimalnya pembangunan infrastruktur, belum optimalnya pembangunan IKN dan macam sebagainya, ya itu tidak bisa dijadikan alasan karena selama 2 tahun yang kemarin itu sebetulnya Presiden juga punya masa untuk menunjukkan bahwa dia bisa dharma baktikan dirinya, tidak harus melulu dengan membangun IKN, tidak harus melulu dengan membangun infrastruktur, tetapi bagaimana membangun sistem kesehatan bagi Indonesia ke depan. Itu juga tugas Presiden, itu juga tugas eksekutif, itu juga tugas negara. Dan kalau misalkan tugas Presiden hanya termaktub di dalam janji-janji politik, saya kira ya itu tidak fair juga, karena ada masa di mana kemudian terjadi pandemi, ada force major global gitu ya. Dan kalau misalkan kita tidak
aware, maka bukan kesehatan sejarah kelam bagi Indonesia kalau misalkan yang dikejar oleh Pak Jokowi adalah IKN, infrastruktur, dan begitu-begitu, dan kemudian mengabaikan. Itu yang pertama. Makanya tidak heran kalau misalkan di akhir tahun 2022 ini ada isu yang kemudian berkembang, dan baliho-balihonya sudah banyak. Ya kita lihatlah di Depok, di Bekasi, di Tangerang gitu ya. Bagaimana kemudian baliho itu menunjukkan bahwa ada apresiasi dari banyak petinggi partai terhadap Pak Jokowi, dan kemudian disisipkan pernyataan-pernyataan untuk mendukung Pak Jokowi menjadi wakil presiden. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan Febri nanya, Pak, kalau misalkan Pak Jokowi boleh nggak jadi wakil presiden? Kan pasal 7 itu hanya melarang calon presiden untuk maju untuk periode ketiga. Sekarang Pak Jokowi itu tidak maju untuk periode yang ketiga karena dia maju untuk calon wakil presiden. Nah, ini gimana? Apakah diizinkan atau tidak? Nah, saya buka lagi. Aduh, sorry, nggak kelihatan. Saya buka lagi pasal, dan ini saya akan bacakan kepada kawan-kawan. Pasal 8. Jadi, ini yang sebetulnya harus dibaca oleh kawan-kawan terkait dengan konstitusi kita. Meskipun Pak Jokowi itu mau mencalonkan sebagai wakil presiden, tetapi ini juga sebetulnya akan melanggar konstitusi. Karena di pasal 8 ayat 1 itu menyatakan jika presiden mangkat diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden. Oke, misalkan dia berpasangan dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo jadi presidennya, kemudian Pak Jokowi menjadi wakil presidennya. Tiba-tiba 2 bulan kemudian Pak Prabowo menyatakan berhenti. Dan kemudian Pak Jokowi dalam aturan ini, aduh nggak kelihatan ya, sorry. Nah, dalam aturan ini, itu bisa menjadi presiden, dan itu melanggar pasal 7. Nah, ini yang kemudian tidak dibaca oleh para elit-elit politik yang menyatakan bahwa, oke kan Pak Jokowi tidak maju untuk periode yang ketiga, dia mau maju untuk jadi wakil presiden. Boleh dong? Ya boleh, tapi konstitusi kita melarang, gitu. Nah, ini yang kemudian tidak dibaca secara lengkap oleh kawan-kawan bahwa ada. Nah, ini berkebetulan saya orang yang mencoba untuk mendalami kebijakan ya, bahwa di Indonesia itu banyak aturan-aturan yang disharmoni, padahal di Kementerian itu ada harmonisasi regulasi, bahkan ada bidangnya itu, ada bironya. Nah, tetapi ketika kita lihat bagaimana harmonisasi antara satu regulasi dengan regulasi lain, ternyata regulasinya disharmoni. Jadi kemana nih para kepala biro, kemana nih para dirjen yang kemudian harusnya mengontrol itu supaya tidak terjadi disharmoni. Nah, kalau misalkan itu yang kemudian kita mau Pak Jokowi menjadi calon wakil presiden, maka sebetulnya kita sudah melanggar konstitusi, kita sudah melanggar, menginjak-injak konstitusi. Kalau misalkan mau naik, ya artinya harus amandemen kelima. Maka dari itu, amandemen kelima yang beberapa waktu yang lalu mau digelontorkan di tahun 2022, ini kan dijegal ya, karena ada kemungkinan sisipan-sisipan pasal ya, sisipan ayat yang akan melanggengkan ya bahasa saya abuse of power lah gitu di. Nah, yang pertama. Jadi sudahlah cukup gitu ya. Kita punya pengalaman panjang dengan rezim Orde Baru, dan rezim Orde Baru itu menunjukkan bahwa kekuasaan yang berlebihan itu berkecenderungan untuk korup. Korupnya bukan hanya korup ekonomi, tetapi juga korup politik, korup hukum, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kita punya pengalaman cukup panjang mengenai hal itu. Dan Levitsky dengan Ziblatt di dalam bukunya How Democracy Dies yang mengatakan bahwa ke depan itu otokrasi atau jadinya sistem pemerintahan yang tidak demokratik
itu bukan dengan cara kita lagi, bukan dengan cara revolusi lagi, tetapi dilakukan oleh orang-orang yang dipilih melalui pemilihan yang demokratik. Dia ubah aturan secara perlahan gitu ya, tanpa kemudian kalau kita tidak kontrol, maka perubahan perlahan itu justru merusak sendi-sendi demokrasi. Dan itu sudah kita lihat kan, undang-undang KPK, kemudian rancangan undang-undang KUHP gitu ya, kemudian Cipta Kerja. Ini kan bagaimana sendi-sendi itu sudah mulai diporak-porandakan. Dan kalau misalkan kita tidak awas, kemungkinan besar akan ada keporak-porandaan lain ketika regulasi-regulasi itu diubah-ubah sesuai dengan kehendak para kelompok-kelompok oligark ini. Ini yang pertama, Febrianti. Kemudian yang kedua, ini saya lompat ke Mas Fadilah nih. Kenapa kok presiden threshold tidak diganggu-gugat? Sebetulnya jawabannya sudah disampaikan oleh Kang Uday di awal tadi, bahwa terlalu banyak kepentingan dari para elit-elit politik kita yang kemudian tidak mau diganggu-gugat. Nah, persoalannya adalah begini, presidensial threshold itu bisa diubah sebetulnya. Tetapi mau nggak mereka mengubah? Untuk sampai saat ini, mereka nggak mau untuk mengubah. Nah, makanya saya selalu mengatakan pada kawan-kawan gitu ya, kita harus mengubah untuk konteks tertentu. Undang-undang itu tidak dibuat oleh para anggota legislatif tertentu ya. Seperti yang disampaikan oleh Jean-Jacques Rousseau di dalam bukunya The Social Contract, dia mengatakan bahwa hal-hal yang terkait dengan kenegaraan seharusnya dibuat oleh para pakar-pakar. Jadi undang-undang itu dibuat oleh para pakar yang kemudian independen, yang kemudian terbebas dari kepentingan. Selama itu dibuat oleh legislatif, dan kita tahu legislatif itu sebagian besar partai politik karena ada juga orang dari utusan daerah, meskipun utusan daerah juga adalah orang politik, tetapi ya selama itu tidak kemudian terjadi, maka presidensial threshold akan kemudian mereka pertahankan karena banyak kepentingan yang menempel kepada kelompok-kelompok itu. Oh, Pak, bukannya itu juga sudah di judicial review dilakukan? Ya, bagi mereka-mereka yang kemudian tidak mendapatkan kepentingan itu. Tapi sebagian besar orang yang duduk di legislatif kita adalah orang yang mendapatkan kepentingan dari aturan-aturan yang sudah mereka buat. Tidak pernah ada dalam rumus politik itu mengubah peraturan yang sudah menyamankan mereka. Misalkan ada, ya itu kan ini ya mungkin hanya di negeri mimpi gitu. Kalau ada gitu. Itu yang Fadilah. Kemudian yang ketiga tentang kampanye pada masa COVID. Ya, penundaan pemilu itu banyak alasannya, Hidayat, bahwa ya kita tahulah alasan-alasannya. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan alasan-alasan tersebut, kita rejoinder juga. Kenapa kemudian pada saat pemilu sedang tinggi-tingginya di tahun 2020, kita menyelenggarakan pilkada Desember tahun 2020. Itu juga bisa menjadi rejoinder, itu juga bisa menjadi pertanyaan besar kepada Republik ini. Di satu sisi kita menyelenggarakan pilkada, di sisi lain kita berusaha untuk menunda pemilu. Ini juga persoalan politis yang kemudian bisa kita lihat dalam backstage politik sebetulnya. Kemudian juga ada pertanyaan kedua nih dari Hidayat. Boleh nggak kalau misalkan satu partai itu mencalonkan dua kandidat? Ya boleh. Kalau misalkan koalisinya menghendaki, ya boleh. Nah, bahkan saya sampaikan tadi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah satu-satunya partai yang boleh mencalonkan calon presiden dan wakil presidennya tanpa harus berkoalisi. Dan kalau misalkan partai itu ingin mengajukan Ganjar dengan Bu Puan, maka ya boleh aja. Dua-duanya kader gitu ya, tetapi ya seperti kata tadi dalam konteks politik ini agak unik sebetulnya. Ada orang yang dipadukankan
tambah melejit gitu ya elektabilitasnya, tapi juga ada ketika dipadu-padankan justru elektabilitasnya jadi rendah. Nah, variabel puan ini yang kemudian membuat jatuh sebetulnya siapapun calon yang kemudian akan disandingkan dengan. Ini hanya inilah hanya memberikan gambaran kepada Hidayati bahwa satu partai itu boleh mencalonkan 2 kandidat ketika memang dia punya kesempatan untuk mencalonkan tanpa kemudian harus berkoalisi. Kalaupun dia harus berkoalisi, tentu ya komunikasi antar koalisi itu menjadi harus jelas, karena kita tahu juga di tahun 2019 itu calon dari Pak Prabowo itu dua-duanya Gerindra. Jadi Pak Prabowo Gerindra, Pak Anies juga Gerindra, meskipun ada PKS di sana, meskipun ada Demokrat di sana, ya, tapi ya mereka nggak mohon apa-apa. Mereka kemudian tidak mencalonkan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ya satu partai boleh mengajukan 2 kandidat sekaligus. Maksudnya 2 kandidat itu ya calon presiden dan wakil presiden. Kalau misalkan 2 kandidat jadi calon presiden dua-duanya, ya itu nanti obrolan lain. Mungkin itu, Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Leo. Ini giliran Kang Uday ini untuk menjawab merespon dari 3. Baik, Kang Alam, Kang Leo, dan teman-teman mahasiswa semua. Tadi saya mencatat pertanyaan dari Nur Fadilah, Neng Hidayati, dan Febri. Memang tadi saya tidak menyinggung soal presidensial threshold yang 20% itu, tetapi saya sudah singgung dari tadi parliamentary threshold. Sama saja sebetulnya, artinya jangankan calon presiden, silakan gitu. Kalau mau calon independen silakan gitu. Kalau dia mampu mempunyai jaringan di seluruh pelosokan air, bagi saya buka saja itu. Punya berapa besar dia energi gitu untuk melakukan sosialisasi dan sebagainya. Dan kalau tadi disinggung soal ada sejumlah pihak yang melakukan upaya hukum dengan membawa persoalan ini ke MK, dan rontok di tengah jalan, ya kita tahu MK-nya juga seperti apa. Inilah under pressure begitu MK-nya. Jadi otomatis sulit kita berharap. Makanya saya senang sekali dengan pesan tadi dari Pak Leo, bagaimana agar aturan tertentu, undang-undang tertentu itu dibuat, disusun oleh orang-orang expert, para ahli yang independensinya terjaga, yang tidak punya kepentingan politik praktis, begitu. Sehingga betul-betul aturan itu mencerminkan kepentingan publik. Harapannya begitu. Mudah-mudahan ke depan ada ikhtiar untuk semacam itu. Kemudian soal pertanyaan Febri sudah terjawab semua oleh Pak Leo. Nah, yang dari Neng Hidayati ini soal bagaimana mereka yang tebar pesona melalui baliho, melalui billboard, melalui apa. Ini sebetulnya terus terang saja kelakuan saya dalam memperlakukan klien-klien saya, gitu ya. Terutama mereka yang challenger, bukan incumbent. Lagi-lagi kalau incumbent misalnya, kalau seorang incumbent, dia bupati saat ini mau nyalon lagi, dia wali kota saat ini mau nyalon lagi, atau dia gubernur saat ini mau nyalon lagi. Kemudian dia tebar pesona dengan bagi-bagikan atribut berupa baliho, spanduk, atau banner ke pelosok desa, itu konyol. Menurut saya konyol sekali. Karena dia udah dikenal kok, pasti sebagian besar udah mengenal dia. Nah, tetapi bagi challenger, itu merupakan sebuah sesuatu yang penting, yang strategis. Karena lagi-lagi saya katakan tadi, dalam urusan politik, strategi politik itu ya hanya 3 tahapan untuk dipilih itu. Kita dikenal dulu, dari kenal bagaimana disukai, dan dari disukai baru dia dipilih. Ya persis dengan cari jodoh lah teman-teman. Misalnya Neng Hidayati itu tiba-tiba dipertemukan dengan seorang laki-laki, Umar misalnya. Ya gimana dia mau suka gitu, kenal aja belum, ya kan, apalagi mau memilih sebagai pasangan. Sama dalam urusan ini juga sederhananya demikian, harus dikenalkan dulu,
nanti setelah dikenalkan, diukur melalui survei-survei tadi, yang saya singgung di awal, hampir semua pimpinan partai politik, ketua umumnya, yang besar-besar, itu tebar pesona. Di mana-mana anak buahnya, apalagi yang punya kursi di daerahnya anggota dewan, diinjek jempol kakinya, lu pasang baliho di situ, foto gua dan dia bolehlah foto lu dikit gitu kan. Itu udah instruksi di semua partai. Di semua partai. Karena apa? Untuk mendongkrak popularitas. Karena mereka sadar untuk dipilih itu harus dikenal dulu. Untuk dipilih itu dari kenal harus disukai dulu, baru dipilih. Ternyata ketika dipotret oleh lembaga-lembaga survei, yang alhamdulillah sebagian besar saya masih percaya ke sejumlah lembaga survei yang independen, karena contoh Prof. Saiful Mujani, guru saya, dia bilang ini ladang hidup gua deh. Gitu. Sebagaimana Pak Leo tadi, ladang hidupnya ya di dunia akademisi. Kalau dia ngomong ceplos-ceplos kayak si wah dia bisa rusak reputasinya begitu. Begitu juga Pak Saiful Mujani dan kawan-kawan yang lain yang memegang teguh. Karena begini teman-teman, ada satu peristiwa dulu dari wilayah Indonesia Timur, Tengah dan Timur. Kan di sana kaya akan alam ya, tambang apa gitu. Dia minta disurvei. Dia ketua partai. Dari hasil surveinya dia kalah oleh sekretaris partainya. Gitu. Padahal duit dia punya lebih banyak gitu, tapi sekretarisnya lebih bagus popularitasnya gitu, likability-nya. Dia ngomong, Pak bisa dirubah nggak nih, biar saya dapat rekom nanti dari ketum partai untuk menjadi calon bupati atau wali kota atau gubernur. Itu Pak Saiful ngomong, oke, boleh, lu mau berapa persen? Berani nggak lu? Sini, 1 triliun ngeluarin duit. Ntar gue kasih, bila perlu 100% katanya. Setelah itu gue bubarin SMRC. Dan gue bagi pesangon tuh para pegawai di lingkungan SMRC untuk ya dagang apa kayak gitu masing-masing di rumahnya dengan pesangon yang ada. Jadi saking beliau ingin menjaga independensinya. Contoh lain misalnya, kenapa survei-survei dilakukan? Surnas. Dan tanpa sponsor. Saya baru tahu, ternyata itu strategi marketing juga. Ketimbang bayar iklan di televisi, kami dari lembaga survei ini hanya punya ini. Mendingan, itu kan miliaran juga. Mendingan dia keluar duit kurang lebih 1 miliar, itu atau ya 400 juta sampai 1 miliar untuk surnas. Terhadap persoalan tertentu yang menjadi kepentingan publik. Begitu beres survei, analisisnya sudah jelas, hasilnya sudah ada, tinggal undang semua media. Diundang makan siang, tidak dikasih amplop, ongkos atau apa. Makan siang, dengerin paparan CEO-nya atau siapa. Itu risetnya misalnya. Itu semua media akan mendapatkan tulisan itu atau mengambil gambar tentang itu. Dan itu kan gratis. Promosi gratis. Coba kalau kita hitung, harus bayar televisi misalnya atau koran atau media online untuk pasang iklan, ya itu sia-sia. Kalau ini kita memberikan manfaat untuk rakyat gitu kan, kemudian nama lembaganya juga tetap terjaga eksistensinya, dan yang ketiga secara ekonomi biaya untuk melakukan sosialisasi ataupun promosi itu sangat murah karena satu media bisa berkali-kali bikin berita. Bisa beberapa angle, misalnya soal bagaimana rakyat Indonesia yang tadi disurvei kecenderungannya untuk menunda atau sesuai dengan jadwal saja pemilu itu. Itu disurvei, tapi juga aspek lain dipertanyakan, dan itu akan ada angle-angle tertentu yang ditulis oleh masing media. Jadi sekali lagi kalau urusan tebar pesona kan itu tahapan belum, jadi biasa aja, belum aturan gitu ya. Kami biasanya memanfaatkan momen itu sebagai konsultan politik saya, karena belum ada aturan loh, nggak boleh ukuran. Kan kalau sudah aturan mainnya berlaku, KPU sudah membuat bahwa bikin baliho itu harus sekian, maksimal satu daerah cuma sekian, ukuran stiker harus sekian, kan ada aturannya. Dengan sekarang aja belum ada aturan, belum ada rule of game-nya, ya lakukan sosialisasi gitu. Yang terpenting adalah bagaimana itu dilakukan secara baik, artinya tidak merusak lingkungan, pohon dipaku gitu kan, keindahan kota juga tidak
rusak oleh atribut-atribut luar ruang tadi, kemudian dilakukan dengan santun, tidak menimbulkan kontroversi dalam artian menimbulkan sentimen-sentimen misalnya terhadap kelompok-kelompok tertentu, jangan yang berunsur sara dan sebagainya. Bagi saya itu sesuatu yang wajar, itu dinamika. Bahkan di dalam prakteknya strategi politik itu terbiasa dinamis dan tidak ada sekolahnya. Kalau konsultan politik itu nggak ada sekolahnya, jadi kita berexperience di lapangan. Karakteristik masyarakat di Banten tentu tidak sama dengan karakteristik masyarakat di Batak, meskipun sama-sama goreng bacot, hade comcotnya gitu, meledak-ledak begitu, tapi baik sesungguhnya. Sebagaimana orang Makassar juga, kesannya kasar tapi tidak. Sosok Leo Agustino orang baik banget yang saya kenal diantaranya. Oke, itu Kang Alam. Baik, terima kasih Kang Uday. Yang juga sudah merespon 3 penanya tadi. Semoga 3 penanya tadi juga puas atas respon dari Pak sama Kang Uday. Ini. Baik, ini kita masuk ke ini ya, season kedua. Pertanyaan season kedua. Kita buka lagi untuk 3 tanya. Dan ini season kedua merupakan season terakhir untuk season tanya jawab ini. Silakan bagi yang ingin bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dia Anggun Puspitasari dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Saya kan di Indonesia ini masih maraknya sama politik dinasti ya, Pak ya, di berbagai daerah. Padahal politik dinasti itu sudah tidak relevan gitu kalau untuk di era sekarang, di tahun sekarang, apalagi nanti di tahun 2024. Bagaimana sih Pak caranya kita menghilangkan statement politik dinasti itu bisa dirubah atau enggak, dan tanggapan Bapak mengenai politik dinasti itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari Dia ya? Iya Pak. Terima kasih Dia. Ini terkait tentang dinasti ya, yang sebenarnya tidak relevan lagi. Bagaimana menghapuskan atau tidak adanya lagi praktek dinasti. Kita tampung dulu ini untuk pertanyaan pertama ini dari Dia, mahasiswa UNIS, prodi ilmu komunikasi, bisnis ya. Yang kedua silakan, penanya kedua. Silakan. Halo? Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Ini? Silakan kalau ada, kita masih buka 2 penanya lagi untuk sesi tanya jawab ini. Ya, silakan. Saya masih menunggu ini sekitar berapa ini ya. Kalau nggak bertanya, kita yang bertanya kepada mereka kan. Benar sekali ini. Kan ini karena Kang Uday kemarin Pak, ini sama Pak Leo juga, ini bakal seru diskusi gitu. Karena topiknya cukup tematik gitu untuk bangsa ini. Ya, silakan. Saya ingin bertanya. Ya. Saya Herianto, mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf. Sempat menjadi perbincangan di sosial media mengenai politik identitas. Aku sebagai seorang yang awam dalam politik ingin bertanya, apakah proyeksi pemilu pada tahun 2024 secara keseluruhan bisa terbebas dari politik identitas yang merugikan segelintir kubu minoritas? Aku rasa politik identitas bisa dimainkan oleh kelompok mayoritas dan agaknya bisa merugikan minoritas, khususnya dalam suku, etnis, agama, dan budaya. Atau justru hal tersebut menjadi budaya dan memang privilege yang memang sudah selayaknya didapatkan oleh mayoritas. Itu saja Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih Herianto, ini terkait politik identitas ya, ini ya, luar biasa. Nanti kita tampung lagi. Nah ini ada pertanyaan yang datangnya dari ini ya, dari
chat ya ini. Tapi saya nggak tahu ini siapa namanya ini. Bagaimana nih panitia? Aziz White ya. Ya. White itu bertanya, izin Pak, kalau ini saya Aziz Wais ya, Dewantoro dari Universitas Esa Unggul, ingin menanyakan tentang menyinggung soal IKN. Yang saya ketahui tentang beberapa berita bahwa anggaran biaya IKN dinaikkan lagi dan seakan dipaksa untuk segera direalisasikan IKN, padahal keadaan Indonesia kali ini sudah mempunyai hutang yang banyak hingga naik 2,5 kali lipat di era Pak Jokowi. Dan banyak persoalan yang lebih penting. Ada juga soal aturan yang katanya penduduk IKN akan dibatasi 1,91 juta orang. Jadi apakah proyek IKN ini adalah rencana terselubung dari para oligarki kelompok tertentu di balik kekuasaan Pak Jokowi, dan apakah Presiden 2024 nanti bisa menghentikan proyek IKN tersebut karena ada visi misinya yang lebih penting? Ini luar biasa pertanyaan ini. Pak Leo dan Pak Uday Suhada, ini agak seru nih di season kedua. Oke, saya bisa ke Pak Leo dulu ya, Pak Uday ya, untuk merespon 3 penanya terakhir ini. Silakan Pak Leo, mungkin bisa merespon sekarang. Baik, terima kasih Pak Alamsyah. Saya ingin merespon yang terakhir dulu ya, pertanyaan dari Ajis, kawan mahasiswa dari Esa Unggul. Ya, IKN ini satu perbincangan sendiri nih, sebetulnya bukan sesi ini saya kira. Tapi oke lah, saya akan memberikan gambaran sedikit terkait dengan IKN ya. Secara keuangan betul bahwa memang dana yang dimiliki oleh pemerintah itu tidak mencukupi, sehingga pemerintah beberapa waktu yang lalu berupaya untuk menarik masuk beberapa investor dari luar untuk membangun ibu kota negara baru. Berbagai macam inilah argumentasi pro kontra kita sudah pahami gitu ya. Tapi saya ingin mencoba untuk mencungkil satu pertanyaan terakhir dari Kang Aziz itu. Apakah kemudian Presiden tahun 2024 itu akan melanjutkan atau kemudian akan menghentikan proyek pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur itu? Kalau misalkan kita melihat kecenderungan yang terjadi di Indonesia, maka ada 2 hal yang kemudian harus kita lihat. Yang pertama, bahwa kita tidak punya garis-garis besar haluan negara, yang kita punya hanya SPPN, ya. Itu pun tidak ada delik sanksi yang kemudian diberikan kepada pemerintah manakala pemerintah tidak menjalankan strategi pembangunan nasional. Yang kedua, saya pikir kita tahu betul bagaimana kemudian pengalaman-pengalaman kita memperlihatkan setiap kali ganti penguasa, setiap kali ganti pemimpin, maka pemimpin itu kemudian tidak melanjutkan hal-hal yang spektakuler seperti Hambalang misalkan, kemudian IKN kemungkinan besar, sehingga ada kemungkinan yang dikhawatirkan oleh Kang Aziz itu bakal terjadi. Nah, tetapi saya tidak berusaha untuk menolak atau tidak berusaha untuk mengiyakan, karena kita sudah ketuk palu dengan Undang-Undang IKN, maka ini seharusnya dilaksanakan sebagai tanggung jawab moral negara untuk merealisasikannya, karena sudah banyak dana yang kemudian digelontorkan ke IKN, dan kalau misalkan ini tidak dilanjutkan, meskipun waktunya itu yang harus jadi titik tekan, itu tidak harus di tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 misalkan. Kita bisa menyicil pembangunan itu selama 50 tahun ke depan misalkan. Karena kita tahu betul Pak Jokowi itu punya hasrat ketika periode akhir tahun 2024, dia ingin merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia itu di
IKN katanya, 17 Agustus tahun 2024 itu di IKN. Nah, kalau saya punya gambaran begitu. Jadi karena kita sudah kadung menandatangani itu, maka oke, kita buat roadmap baru gitu ya, kemudian kita buat blueprint baru bagaimana kita menyukseskan IKN ini, tetapi tidak dengan cara yang terburu-buru, tidak dengan cara yang di luar nalar selama ini. Kita harus merancang itu paling tidak ya mungkin 50 tahun ke depan, 75 tahun ke depan, atau berapa tahun ke depan. Karena sepanjang pengetahuan saya di Korea Selatan untuk membangun digital government mereka, itu mereka membutuhkan waktu 50 tahun. Itu digital government ya, bukan membangun infrastruktur. Itu mungkin bahkan kalau misalkan kawan-kawan perhatikan, Seoul itu kan mau dipindah ke Sejong ya, kurang lebih 100 km sebelah selatan Seoul. Tetapi itu juga tidak berhasil. Kenapa? Karena memang masih dalam bentuk perencanaan awal, sehingga pemindahan ibu kota Seoul ke Sejong itu jadi terbengkalai sebetulnya. Itu yang pertama. Jadi kayaknya kita perlu satu sesi tersendiri, Kang Uday, untuk membahas mengenai IKN, supaya kemudian kita bisa coba menguliti A sampai Z gitu ya, terkait dengan ibu kota negara baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Harry ini menarik juga. Apakah kemudian politik identitas itu akan terus ya, dalam konteks ilmu politik, politik identitas itu adalah sesuatu yang gifted sebetulnya, yang terberi. Saya adalah orang Banten misalkan, atau saya adalah orang Sunda, saya adalah orang Islam, saya adalah orang nasionalis, itu adalah identitas yang kemudian terberi ya. Dan kadang-kadang identitas yang terberi itu, yang gifted itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik. Itu sesuatu yang wajar di dalam politik. Makanya tidak heran ada partai Islam gitu, ada partai religius, ada partai nasionalis gitu. Itu kan menunjukkan politik identitas. Bahkan pada tahun 55 itu ada 5 aliran. Sekarang ini ya tereduksi menjadi 2 aliran saja, yakni aliran religius Islam dan kemudian aliran nasionalis. Nah, yang berbahaya itu betul yang Heri sampaikan, bahwa politik identitas ini digunakan secara negatif untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan saya kira karena politik identitas ini terkait dengan sentimen-sentimen kedaerahan, sentimen-sentimen keagamaan, maka ini mudah untuk digunakan oleh elit politik untuk kepentingan-kepentingan mereka. Nah, sekarang adalah bagaimana kita menggunakan politik identitas itu secara positif. Nah, itu yang kemudian harus kita pikirkan sebetulnya. Karena ketika kita bicara mengenai politik identitas, dalam konteks political science, itu wujud. Dan kita tidak bisa mengelakkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang dinasti politik. Nah, ini satu perbincangan yang harusnya Kang Uday pungkasi ini. Jadi ya kalau saya begini, dalam pandangan saya, dulu saya adalah orang yang kemudian menolak politik dinasti ya. Tetapi ketika saya belajar lagi, saya baca lagi, kemudian saya ngaji lagi gitu ya terkait dengan politik identitas, saya kira kita tidak bisa menutup kesempatan kepada kelompok-kelompok tertentu itu untuk ikut terlibat aktif di dalam pemilihan. Artinya, kalaupun misalkan dinasti politik mau dihilangkan, maka ada aturan-aturan main yang kemudian juga harus kita buat secara baru. Tapi kalau misalkan kita lihat dalam konteks kasus negara lain, terkadang politik identitas itu memberikan manfaat, tetapi betul kebermanfaatan bagi publik itu jauh lebih minimalis, karena biasanya mereka akan memberikan kebermanfaatan yang besar kepada kelompok mereka, kepada dinasti mereka, kepada klan mereka, kepada keluarga mereka, untuk kemudian tumbuh berkembang. Nah, kalau misalkan politik dinasti ini ingin berangus, ya ayo kita sama-sama ubah konstitusinya supaya kemudian ada
aturan-aturan yang kemudian memotong, nggak boleh ke bawah gitu ya, nggak boleh ke samping, atau kemudian ditutup dulu satu periode atau 2 periode kepada calon-calon yang kemudian ingin maju, sehingga politik dinasti itu kemudian tidak terbangun. Selama aturan-aturan itu tidak dibuat, maka politik identitas itu akan terus berlaku. Nah, yang bisa kita lakukan saat ini adalah betul apa yang disampaikan oleh Kang Uday tadi, bagaimana kita menyadarkan publik, bagaimana kita menyadarkan warga bahwa ada hal positif, ada hal negatif yang jauh lebih banyak ketika politik dinasti itu kemudian tetap dipertahankan. Sebagai sebuah kajian keilmuan, politik dinasti ini menarik karena di beberapa kasus negara itu memberikan kebermanfaatan positif, tetapi di banyak negara itu memberikan kebermanfaatan yang negatif. Itu respon saya, Pak Moderator. Hatur nuhun. Hatur nuhun juga Pak Leo responnya. Oke, kita ke Kang Uday untuk merespon 3 penanya terakhir ini. Kami harap tunggu ya. Ini karena sesi penutup juga. Silakan. Oke. Baik, pertanyaan Diah Anggun saya jawab terakhir karena itu bagian saya memang. Biar di pamungkasnya itu jawaban atas pertanyaan dari Diah Anggun. Yang jelas untuk persoalan yang dilontarkan oleh Herianto tadi, politik identitas, yaitu fakta ya, fakta di negeri kita tentang adanya politik identitas. Tetapi politik identitas ini lebih banyak bahayanya. Keberadaan kadrun dan dan cebong itu akibat dari politik identitas. Itu dampak dari politik identitas. Ya. Sampai sekarang ada itu drone, bom gitu kan. Udah begitu terus tuh. Di medsos kita perhatikan udah selalu itu saja. Jadi saya bilang aduh, ya itu tadi kita berpolitik baperan kayak sama pacar aja gitu, padahal nggak boleh gitu. Jadi berpolitiknya tidak sehat. Jadi saya sendiri sangat tidak setuju kalau justru akan mengkampanyekan sesuatu untuk kepentingan tertentu dengan memanfaatkan politik identitas lebih banyak kecenderungannya negatif ketimbang positifnya. Kalau mau berbicara dalam bahasa yang memang saklek, politik identitas, udah gini aja, yang Islam di Indonesia berapa persen? Mestinya gitu ya, 80% atau 75% atau berapa puluh persen bersatu tuh. Faktanya enggak. Partai yang merasa paling Islam sedunia banyak gitu. Hah? Islam semua, yang nasionalis banyak yang nasionalis begitu. Jadi dan itu tidak linear dengan tadi itu, dengan kebanyakan kalau kita berbicara identitasnya Muslim 90% atau berapa. Makanya kita terpecah-pecah juga. Di kalangan partai politik yang beririsan dengan agama, itu juga tidak laku, keras. Demikian juga di agama lain selain Islam, ada kan dulu partai Kristen gitu, sama mereka juga tidak signifikan, padahal kalau mau diakumulasi itu jumlahnya juga banyak gitu. Tetapi perolehan suara dalam pemilu juga tidak signifikan, malah kecenderungan mati partai-partai itu. Jadi saya kira justru politik identitas inilah yang menjadi penyebab terjadinya perpecahan antar anak bangsa. Sekali lagi, sebagaimana di awal saya sampaikan, bahwa negeri ini, hati kita, para pendiri bangsa terutama awalnya, itu disatukan hatinya oleh Tuhan. Baik yang beragama Islam, agama Kristen, Konghucu, dan seterusnya, dengan berbagai etnis dan bahasa. Disatukan oleh Tuhan. Sehingga bersepakat NKRI. Dan kita tidak boleh abai dari situ, kita tidak boleh lepas dari situ, karena siapapun yang melenceng dari situ, dia adalah pengkhianat bangsa ini. Kasihan kepada para founding father kita yang berjuang
untuk mempersatukan kita. Kita yang tinggal mengisi kemerdekaan ini kemudian harus terpecah belah hanya oleh kepentingan politik sesaat 5 tahunan. Sangat disayangkan. Nah, terus apakah itu akan tereliminasi tahun 2024? Saya ragu. Saya kira itu akan terus berlangsung. Dan itu harus kita lawan bersama, begitu. Harus kita lawan bersama. Salah satu upaya untuk melawan hal tersebut ya seperti ini. Diskusi-diskusi semacam ini, kajian-kajian seperti ini harus kita terus gelontorkan. Makanya saya senang sekali Pak Alamsyah dan kawan-kawan mahasiswa di komunikasi UNIS menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian dari Ajis tadi dari Universitas Esa Unggul, soal biaya IKN yang dinaikkan lagi, pembatasan jumlah penduduk di IKN, saya terus terang nggak bisa berkomentar, saya tidak paham soal itu. Tetapi bahwa IKN itu dibangun dan untuk bagaimana agar pemerataan pembangunan tidak Jakarta ansih, tidak Jawa sentris begitu, itu saya suka. Biar ada pemerataan di wilayah Indonesia Timur sana. Biar kue pembangunan bisa lebih dirasakan oleh saudara-saudara yang di, bukan berarti di Banten, enggak, faktanya di Banten, Pandeglang, kampung saya, di mana saya berdiri sekarang juga yang cuman 2 jam dari Jakarta, tapi ya Allah mengerikan kondisinya. Jadi ya mudah-mudahan aja kita ke depan mendapatkan pemimpin yang amanah, yang mikirin rakyat ketimbang dirinya sendiri lebih banyak. Dan yang terakhir soal politik dinasti, kebetulan 3 hari ini berturut-turut saya diundang oleh teman-teman mahasiswa semua. 2 hari yang lalu dengan anak-anak aktivis di UIN Serang membahas soal bahayanya politik dinasti. Kemudian kemarin oleh teman-teman GMNI di Kabupaten Lebak, saya berbicara dalam kapasitas sebagai buayawan. Jadi berbicara soal local wisdom. Kebetulan saya dikenal sebagai orang yang cukup concern dengan masyarakat adat Baduy, yang selama ini memang saya concern terhadap mereka dan belajar dari mereka soal banyak kearifan lokal. Soal leadership misalnya. Tidak ada pemimpin di Baduy yang punya fasilitas khusus. Di Baduy itu dalam soal kepemimpinan, di Baduy tidak ada yang punya cita-cita untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Jadi pemimpin itu dia bilang tidak bisa dihayang-hayang, tidak boleh diinginkan, tetapi sekaligus tidak bisa ditolak. Kalau Tuhan sudah menghendaki, maka jadilah. Sebab apa? Jadi pemimpin itu berat. Harus mengabdi kepada rakyat, bukan dilayani oleh rakyat. Betapa mulianya gitu loh. Kita mestinya mencontoh dari mereka. Di kita, saling sikut, saling jegal, saling hoax, saling fitnah. Hanya untuk mendapatkan kekuasaan dan setelah itu minta dilayani oleh rakyat, bukan untuk melayani kepentingan publik. Demikian juga soal hal lain lah. Soal kemerdekaan pangan, bukan tahan lagi, mereka sudah merdeka, sudah berdaulat urusan pangan. Sementara kita dihadapkan pada krisis tahun 2023 ini, kalau tidak ada tahun politik, ekonomi Indonesia bisa jadi akan lebih berbahaya lagi. Kalau tahun politik kan duit dari pusat pada turun tuh, calon-calon pada datang, jadi duit banyak beredar di daerah. Ada baiknya ini tahun politik. Tetapi tadi soal kondisi ekonomi kita, ya alhamdulillah kalau berdasarkan rilis yang disampaikan oleh IMF kemarin, Indonesia ternyata menempati posisi ke-7. Kita di atas negara-negara yang saya kira tadinya kuat ternyata ada di bawah kita. Ini luar biasa, saya kira posisinya ada di atas India, di atas mana saya kemarin tuh lihat, mengalahkan Brazil, Inggris dan Prancis begitu posisinya. Dan ini luar biasa dan patut kita apresiasi. Nah, kembali ke politik dinasti tadi, ini membahayakan. Saya kira konstitusi kita sesungguhnya kan sudah tegas bahwa setiap warga negara punya hak untuk memilih dan dipilih. Itu hak. Dalam konstitusi kita itu sudah dijamin. Siapapun warga negara Republik Indonesia itu. Tetapi ketika politik dinasti ini
berlanjut, maka tadi kecenderungan korup, bukan saja korupsi secara ekonomi, tapi politik, dan segala macam tadi disampaikan oleh Pak Leo. Dan ini berbahaya. Kalau kita mencontoh pola yang dipakai oleh tentara, oleh TNI, oleh Polri, oleh Kejaksaan, misalnya seorang kepala kejaksaan, baik negeri, tinggi, atau Kapolda, Kapolres, itu kan cuma sekian tahun, setelah itu di rolling lagi atau dipromosikan, di rolling. Untuk apa? Untuk menghindari kecenderungan korup tadi. Lihat sekarang di pemerintahan Provinsi Banten contohnya, ada orang yang seumur-umur jadi kepala dinas. Jadi nggak berjalan itu sistem reformasi birokrasi lah atau apapun, nggak berjalan karena orang seumur-umur jadi kepala dinas di situ, nggak di rolling, nggak dipindah-pindah kemana-mana. Ini ngaco dan kecenderungannya korup. Dan saya sudah sampaikan untuk lokal Banten begitu kepada PJ Gubernur. Anda ngomong-ngomong reformasi birokrasi, kenapa masih bercokol orang-orang itu saja dan udah belasan tahun menjadi kepala dinas, menjadi kepala badan? Rubah gitu. Anda punya kewenangan untuk itu, gitu. Agar apa? Agar ada penyegaran. Orang kalau ditugaskan di satu tempat saja jenuh. Kalau dipindah ke tempat lain dia punya pengalaman lebih bagus lagi, kira-kira menghindari kecenderungan korup dan seterusnya. Demikian juga dalam urusan kekuasaan. Saya kenapa menjadi salah satu penentang sebagaimana Pak Leo untuk urusan dinasti politik? Karena ini sangat besar resikonya, ditambah lagi rakyat kita di Banten terutama karakteristiknya paternalistik, warisan dari Orde Baru, begitu rezim Orde Baru, sehingga susah, demokrasi kita tidak berjalan dengan baik, apalagi didukung oleh elit-elit politiknya, partai-partai politiknya yang tidak melakukan pendidikan politik dengan baik, gitu. Salah satu fungsi utama mereka kan melakukan pendidikan politik bagi rakyatnya, tapi tidak. Apa anggota DPRD saja sibuknya ngurusin bagaimana dana aspirasi, nah, dititip-titip tuh proyeknya di dinas PUPR, di dinas Perkim, di mana. Yang namanya controller mestinya malah jadi pelaksana, kan ngaco juga. Jadi saya kira cara melawannya adalah kita terus membangun kesadaran kolektif. Ini yang terpenting. Dia Anggun memang sudah tidak relevan sebetulnya, tapi ada ruang. Di sisi lain, demokrasi kita memberikan ruang kepada kelanggengan politik dinasti. Tapi di sisi lain, politik dinasti itu justru mengkebiri demokrasi. Contoh di Banten sekarang, yang diwacanakan untuk manggung di kontestasi Pilgub, itu yang tadinya Andika sudah digadang-gadang, kata Wawan katanya, udah bini gua aja. Andika cukup jadi calon bupati Serang. Yang jadi calon gubernurnya adalah Airin, istrinya. Dan itu di lingkungan Golkar nggak ada gejolak sama sekali. Kan gila gitu. Di masyarakatnya biasa-biasa saja. Saya juga aneh. Kita ini kayaknya nyaman. Dan jangan heran karena memang kelemahan kita salah satunya, ingatan publik itu terbatas. Jadi daya ingat masyarakat kita itu terbatas. Contoh, betapa peristiwa tanggal 20 Desember tahun 2013 di mana Atut Hosiah harus menggunakan rompi orange ditahan oleh KPK, itu tidak dijadikan pelajaran begitu loh. Bahwa ini loh, kalau kekuasaan itu langgeng terus, kecenderungannya begitu. Saya sih hanya mengingatkan, diingetin nggak mau diingetin, ya udah saya bawa ke KPK. Sempat sih beberapa tahun kemudian sepi di lingkungan Pemprov, nggak ada manuver-manuver, tapi setelah pemilu 2007, Pilkada 2017, mulai lagi ada kelompok-kelompok yang ada baperjakat swasta lah yang berperan di situ, jual beli jabatan dan seterusnya, kecenderungan korupsi di mana-mana. Sama, di rejimnya Wahidin Halim juga yang namanya tindak pidana korupsi luar biasa. Dan sekarang ada beberapa persoalan yang masih berproses di pengadilan, baik itu di Mahkamah Agung maupun di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terhadap beberapa persoalan korupsi.
Jadi teman-teman sekalian, saya kira karena waktunya juga luar biasa, ini efektif sekali kita diskusi ini. Yang pasti kalau untuk bagaimana kita menyadarkan masyarakat, nggak boleh lelah. Proses pendidikan politik itu harus terus-menerus dilakukan dengan kesadaran kita, sehingga tumbuh kesadaran. Anda bagi kalangan akademisi, terutama mahasiswa yang masih energik, begitu, tolong jangan jadikan diri Anda hanya seperti menara gading yang jauh dari masyarakat. Di lingkungan kampung, tempat tinggal, gang Anda ada masyarakat, ada komunitas, ada orang yang itu bisa kita ajak diskusi, yang itu kita bisa mewarnai lingkungan kita agar kesadaran tadi tumbuh pelan-pelan. Kalau ditanya misalnya, Uday kenapa menjadi seorang anjing penggonggong saja? Ya memang saya mungkin diciptakan Tuhan untuk menjadi anjing penggonggong di Banten, begitu. Di luar konteks atau kapasitas saya sebagai seorang konsultan politik. Saya kira itu, Kang Alam. Baik, terima kasih Kang Uday, cukup panjang juga, cukup lugas. Saya rasa cukup memuaskan juga dari 3 penanya tadi. Baik, rekan-rekan sekalian peserta webinar, saya merasa bersyukur ya bisa menjadi moderator 2 tokoh ini ya sebagai pemateri. Tapi dalam diskusi ini izinkan saya untuk menyimpulkan bahwasanya demokrasi Indonesia itu semakin berkembang. Kenapa dibilang berkembang? Dulu kita pernah demokrasi terpimpin, dulu kita pernah demokrasi tanda kutip terbelenggu atau terkungkung. Sekarang kita masuk demokrasi yang semakin terbuka. Tapi demokrasi yang semakin terbuka membawa ruang komunikasi politik semakin praktis dan dinamis. Nah, ini persoalannya ketika demokrasi itu semakin berkembang, ini belum maju ya menurut saya. Karena perilaku politiknya masih sangat dipertanyakan terkait dengan proyeksi ataupun bahasan topik kita. Inilah permainan-permainan dari komunikasi politik. Kalau Pak Leo tadi sudah bicara, ada skenario-skenario yang dimainkan di 2022. Tapi di 2023 itu akan terjadi mengkerucut menjadi 2 besar lagi kandidat. Mungkinkah terjadi polarisasi lagi 2 kandidat yang menjadi paslon tadi 2 paslon, atau ya mudah-mudahan demokrasi kita semakin dewasa, dan juga Kang Uday juga sudah menyampaikan bagaimana kita mensikapi terkait adanya politik praktis di negara ini, di negara demokrasi yang semakin terbuka. Kita tidak boleh baperan, istilahnya anak muda zaman sekarang. Kita harus cerdas, ya gitu. Bagaimana kita mencerna perilaku politik itu, dan kita terjebak. Bahwasanya eskalasi politik hari ini berubah atau politik bisa berubah. Mereka hari ini bermusuhan, besok mereka berangkulan. Ini persoalannya. Jadi para fanatisme pendukung kandidat itu ya harus cerdas. Ini politik praktis. Akhirnya izinkan saya ini buat rekan-rekan. Saya akan menutup ini juga, tapi kepada rekan-rekan peserta jangan dulu beranjak atau meninggalkan Zoom ini, karena nanti ini pembawa acara akan mengumumkan siapa sih pemenang door prize dari penanya 6 tadi, itu mungkin akan diambil 2. Akhirnya saya mohon maaf dan saya tutup ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leo, Kang Uday, terima kasih. Nuhun, saya pamit langsung ya, Kang Uday. Atur nuhun, nanti kita kontak-kontakan ya. Siap, dengan senang hati. Terima kasih semuanya. Nuhun, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para narasumber yang telah membawakan materi yang sangat luar biasa. Semoga banyak ilmu yang kita dapat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga kepada Bapak Moderator, Pak Alamsyah, MIKOM, yang telah memandu acara pagi hari ini. Tak lupa terima kasih kepada para peserta yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir, serta berterima kasih kepada para peserta yang telah bertanya. Sangat luar biasa sekali ya pertanyaan-pertanyaannya. Baik, acara selanjutnya adalah acara yang sangat ditunggu, yaitu saya akan membacakan pemenang dari door prize tadi yang sudah menanya sangat menarik dan sangat baik. Baik, di sini ada 2 pemenang. Yang pertama dari Kak Herianto yang berasal dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Yang kedua ada Kak Aziz dari Universitas Esa Unggul. Terima kasih kepada kakak yang sudah menjawab dan selamat untuk kedua pemenang. Untuk kedua pemenang nanti kami akan mengirim nomor admin dan kalian silakan untuk menghubungi admin kami. Saya informasikan kepada para peserta untuk mengisi absensi dengan huruf kapital dan mengirimkan email dengan email yang aktif karena kami akan mengirimkan langsung sertifikat ke email yang aktif tersebut. Baik, acara selanjutnya yaitu acara penutup. Terima kasih kepada kepada semua yang terlibat. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara di awal sampai akhir. Semoga ilmu yang bermanfaat untuk nantinya diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.